Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia untuk berbuat baik, melakukan perbaikan diri dan orang lain, juga menambah ilmu pengetahuan agar kita mempunyai bekal yang banyak dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kemarin mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir. Kemudian ada sebagian permohonan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada ayat ini, yaitu pada hari ini, kita lanjutkan tentang doa Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun sudah menjadi Rasul dan Nabi Yusuf ini masih berkomunikasi dengan Allah dengan sebaik-baiknya, salah satunya memohon, melakukan doa. Maka ini mengajarkan kepada kita agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari, mau pergi bekerja, mau tidur, mau mandi, dan seterusnya, dianjurkan sekali berdoa kepada Allah, karena gangguan atau rintangan itu selalu ada. Yang namanya setan selalu menggoda supaya manusia tidak selamat. Pada ayat 100 surat Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, faqala mongko dawuh sapa Nabi Yusuf, matur sapa Nabi Yusuf, Rabbi, duh pangeran kula, qad ataita, temen-temen sampun paring panjenengan ni dateng kula, minal mulki, saking keraton. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau sungguh telah memberiku kerajaan karena menjadi pejabat negara. Ini adalah pernyataan Nabi Yusuf di hadapan Allah, panjenengan sampun maringi kula kekuasaan. Ya Allah, Engkau telah memberiku kekuasaan, jabatan. Wa alam talan sampun mucal panjenengan ni ing kula minal min takwil hadisi, saking takbire ngimpi, saking takwile utawa tafsire utawa takbire ngimpi. Ugi panjenengan Gusti sudah memberikan kepadaku ini kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Jadi hamba itu seharusnya merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa selain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hamba yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang sudah bergelar ini itu harus merasa Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Gusti, kami tidak mempunyai ilmu
kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini perasaan tawadhu, ya, merasa kekurangan, tidak memiliki apa-apa. Semua adalah karena pemberian Allah, dan pemberian itu merupakan titipan. Jadi ya titipan suatu saat akan diambil. Kalau sudah pikun, sudah tua, lupa ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, kecuali sebagian. Tawafa mugi mafataken tuan, mugi nyedakaken panjenengan ni dateng kula musliman halih seorang muslim. Gusti, mugi panjenengan paringi kula wafat dalam keadaan Islam. Allahumma ahyini mu'minan wa amitni musliman wa alhiqni bis salihin. Ini sebagian dari isi doa Nabi Yusuf ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hidup di dunia. Panjenengan wafataken kula dalam keadaan Islam. Karena dalam ayat lain itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati di antara kalian ini kecuali dalam keadaan Islam. Kalau mati dalam keadaan Islam, insya Allah husnul khotimah, ujung yang paling bagus, ujung akhir yang baik. Wa alhiqni lan mugi nyusulaken tuan, manggihaken tuan ni dateng kula bisolihina kelawan wong-wong kang soleh. Panjenengan gambyokaken kula dateng kelompok tiang-tiang ingkang soleh. Gusti, ya Allah, mohon Engkau pertemukan, Engkau susulkan aku, Engkau kelompokkan aku ke dalam orang-orang yang soleh. Ini Nabi Ibrahim itu Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah agar dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Inilah para nabi senantiasa berdoa kepada Allah. Walaupun para nabi itu ya insya Allah selamat lah, tetapi masih berharap, berdoa, memohon kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan. Ini mengajarkan pada kita ini bukan apa-apanya dibanding mereka. Kita hendaknya sering berdoa, dan Allah itu tidak membatasi doa itu. Misalnya sehari hanya 3 kali ya, tidak perlu lebih. Ya tidak bisa, tidak mungkin. Allah itu maha loman, dermawan. Silahkan doa kapanpun boleh, tapi aku kasih tahu waktu-waktu doa yang mustajabah. Di waktu-waktu yang mustajabah ini kan dimungkinkan dikabulkan doa orang yang sedang berpuasa, apakah pagi apa siang apa sore, pokoknya lagi berpuasa. Doa orang yang bepergian, doa orang yang dizalimi, doa di tengah malam, doa setelah sholat fardu, doa setelah membaca Al-Quran, doa setelah bersedekah. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang dimudahkan untuk diijabai. Min abai, saking bapak-bapak kula. Nabi Yusuf ini minta pada Allah dikelompokkan ke dalam orang-orang yang seperti abahnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub kan anaknya Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi
kelompok orang-orang yang baik ini masih masih dimintakan oleh Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asha ba'da dzalika usbu'an aw aktsar wa mata. Kemudian setelah berdoa tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam ya di dalam tafsir Jalalain itu hidup hanya sekitar seminggu atau lebih sedikit, kemudian meninggal dunia atau wafat. Jadi orang itu kalau mau dikasih oleh Allah, ya dia dikehendaki oleh Allah untuk berdoa, dikehendaki untuk berdoa. Jadi Nabi Yusuf juga berdoa, wa tawaffani musliman, mugi panjenengan wafataken kula dalam keadaan Islam. Akhirnya diijabahi oleh Allah SWT. Walahu mi'atun wa isruna sanatan. Umurnya Nabi Yusuf itu ada 120 tahun. Zalika utai mengkono kang tinutur ay al madhkuru min amri Yusufa, kisah atau sifat-sifat dan keadaan Nabi Yusuf yang telah disebutkan tadi iku min amba'il ghaibi, setengah saking berita-berita penting tentang barang gaib. Artinya ayat Al-Quran ini kan turun kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi tidak tahu beritanya Nabi Yusuf itu bagaimana. Taunya karena wahyu dari Allah. Kabar-kabar tentang yang gaib seperti itu yang Kanjeng Nabi belum tahu sebelumnya diberikan oleh Allah melalui wahyu, melalui Al-Quran Al-Karim. Nuhi paring wahyu sapa ingsun ing zalika ilaika maring sira Muhammad, wa ma kuntalan ora ana sapa sira iku ladaihim ana sandinge para nabi, khususnya Nabi Yusuf, lada ikhwati Yusufa ana sandinge dulur-dulure Nabi Yusuf, id ajma'u nalika kumpul sapa ikhwatu Yusuf, sedulure Nabi Yusuf, amrohum ing urusane sedulure Nabi Yusuf, fi kaidihi ing dalem ngrekodaya Nabi Yusuf, ay azamu al-wahya, azamu alaihi, maksudnya adalah mereka punya keinginan untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Engkau Muhammad tidak mengetahui juga, tidak berada di dekat saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka berusaha mencelakai Nabi Yusuf. Wahum halih utawi ikhwatu Yusuf iku yamkuruna, makar sapa ikhwatu Yusuf, makar atau melakukan tipu daya, melakukan upaya pencelakaan pada orang lain. Engkau tidak berada di samping mereka, tapi engkau tahu ceritanya. Ini berdasarkan Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsarun nasi lan ora ana utai akeh menungso ahlu Makkah, tegese penduduk Makkah, walau harostal senajan semangat sapa sira ala imanihim ing atase imane ahlu Makkah, iku bimukminina kelawan wong-wong kang iman. Sudah dinas oleh Allah, sudah diterangkan bahwa penduduk Makkah itu ya tidak banyak yang beriman kepadamu. Berita seperti ini menambah pengetahuan Kanjeng Nabi SAW dan melakukan antisipasi. Namun demikian berita
bahwa tidak mungkin semua penduduk Makkah beriman kepadamu, ini menyurutkan ajaan Nabi kepada mereka untuk masuk Islam, menyurutkan dakwah beliau kepada agama yang hak ini. Ini mengajarkan kepada kita pun tidak boleh berputus asa ketika kita mengaji, kita memberi tausiah, yang hadir itu hanya seberapa gitu, tidak masalah, tidak menyurutkan semangat kita untuk berdakwah. Wa matas alulan ora takon sapa sira lan orang jaluk sapa sira Muhammad ing penduduk Makkah alaihi ing atase dakwahake Al-Qur'an ayil Qur'ani min ajrin saking ganjaran utawa upah tak khudu kang ngalap sira ing ajer in huwa angin utawi Quran illa zikrun kejaba pepeling izatun pitutur lil alamina kanggo wong ngalam kabeh. Engkau Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya di dalam mendakwahkan Al-Qur'an, mendakwahkan orang supaya masuk Islam ini tidak meminta upah, hanya mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin lan akeh banget wakam min ayatin saking ayat dalatin kang nuduhaken apa ayat ala wahdaniyatillahi ing atase kemahaesaan Allah fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi yamurruna padha liwat sapa menungso alaiha ing atase ard ing atase bumi alam ini yusyahiduna padha nyekseni padha weruh sapa menungso ing jenenge ayat mau wahum hale utai menungso anha saking ayat mau iku muriduna mengo kabeh. Ini hati-hati, memberi peringatan kepada orang yang berwisata rekreasi supaya apa? Tujuan rekreasi itu memahami kebesaran Allah, memahami kebesaran. Jadi itu loh, Allah bisa membuat ini sampai begitu. Nah, kembali kepada Allah sehingga dia merasa kecil, sehingga dia tambah berbuat baik kepada Allah, bermuamalah yang baik. Bukan perbuatan baik itu untuk Allah, tapi perbuatan itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Nah, artinya dia sebagai makhluk Allah itu menyadari kebesaran Allah sehingga membuatnya tunduk, tawadhu dan meninggalkan perbuatan yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatafakkaruna fiha, mereka dari setelah melihat pemandangan tempat rekreasi itu tidak berpikir tentang apa tuh hakikatnya dari rekreasi itu. Ini biasanya banyak yang mengalami kan, wah indah ya, waduh tadi bisa begini, itu kok bisa begitu, hanya begitu saja, tidak sampai kepada ya Allah itu sampai bisa membuat seperti itu ya, gitu. Harusnya demikian kalau menurut Al-Qur'an Al-Karim. Wa ma yu'minu lan ora iman sapa aktsaruhum akeh menungso billahi kelawan Gusti Allah haitsu yuqirruna sekirane ngakoni sapa menungso bi annahu kelawan setune utawa Allah iku al-khaliq zat kang netahaken ar-raziq zat kang paringi rezeki illa wahum kejaba hale utawi menungso iku musyrikuna nyekutokake sapa menungso bi ibadatil asnam, nyekutokne dengan menyembah berhala. Jadi ya walaupun ayat ini turun di Makkah ya sebelum Nabi hijrah, tetapi ini berlaku selamanya. Artinya ketika manusia itu rekreasi melihat kenyataan di alam ini
itu supaya tujuannya untuk kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah membuat tandingan dari Allah. Afa aminu ana ta padha iman sapa menungso antak tia ing yen to nekani hum ing menungso apa ghasyatun naqamatun siksa tausahum kang ngrungkepi apa siksa hum ing menungso ya penduduk Mekah min adzabillahi saking siksane Gusti Allah au ta'tiyahum utawa nekani hum ing menungso apa as-saatu dina kiamat baghtatan halih dadak fujatan wa hum halih utahe menungso iku la yasurun ora rumangsa sapa menungso biwakti ityaniha qablahu. Manusia tidak merasa sebelumnya itu kapan datangnya, mungkin masih lama lah. Ternyata datangnya kiamat itu mendadak. Ini sudah diberitakan dalam Al-Quran, la ta'tihim illa baghtatan. Jadi hari kiamat itu Kanjeng Nabi saja tidak tahu. Kanjeng Nabi saja tidak tahu dan memang tidak datang kecuali mendadak. Jadi tanda-tandanya itu ada, tetapi manusia yang tidak sadar merasa wah masih lama lah gitu. Qul dawuhna sira Muhammad lahum kedue penduduk Makkah hadhihi utawi iki iku sabili dalane ingsun wa fassaraha lan nafsiriha ing sabili biqauli kelawan dawe Allah ad'u ngajak sapa ingsun ilallahi maring Gusti Allah ala basiratin ing atase hujjah hujjatin wadhihah ana ya ingsun waman lan wong ittaba'a kang melu sapa manni ing ingsun ai amanabi. Jadi Kanjeng Nabi diperintahkan Allah, katakan Muhammad kepada mereka, inilah jalanku, yaitu jalan aku mengajak kepada Allah berdasarkan hujjah yang jelas. Hujjah. Jadi ajakan para nabi itu bukan asal ngomong, tetapi berdasarkan argumen. Kanjeng Nabi Ibrahim misalnya ketika mendakwahkan tentang keesaan Allah, kewajiban menyembah Allah, beliau itu sampai padu sama kaumnya. Ini patung, ditanya siapa yang merusak patung ini? Ini yang besar ini. Kemudian mereka nyaut, loh lah patungnya tidak bisa ngomong, masa yang besar ini yang coba ini yang besar ini yang melakukan, coba kalian tanyakan kalau dia bisa berkata-kata. Terus dijawab, loh lah ini memang tidak bisa bicara, gimana? Kan Ibrahim punya hujah, argumen. Loh dia tidak bisa berbicara, tidak bisa kalau dipukul tidak bisa membalas, masa begitu disembah? Itu namanya dakwah memakai argumen. Argumen Nabi Ibrahim itu sangat kuat. Bahkan ada istilahnya itu waran, kemudian rebutal, dan ada 5 macam cara mengalahkan Nabi Ibrahim pada lawannya dalam masalah berhala ini. Jadi lengkap sekali. Kalau dalam teori Talmin teori Talmin itu hujjah itu 3 saja sudah kuat, tapi Nabi Ibrahim memakai 5 hujjah. Yang terakhir itu rebutal, jadi serangan, sehingga lawannya itu tidak bisa berkutik. Coba misalnya komunikasi beliau dengan Raja Namrud yang disebutkan Namrud dengan raja lah itu. Rajanya mengatakan aku bisa mematikan, bisa menghidupkan. Yang satu dibiarin, yang satu dibunuh. Nabi Ibrahim bukan begitu maksudnya. Gimana? Kalau begitu Allah itu bisa mendatangkan matahari dari barat, dari timur ya. Dari timur. Nabi Ibrahim bilang gitu. Nabi Ibrahim bilang begitu. Sekarang datangkan
matahari itu dari barat. Gelagapan, fabuhital ladzi kafar. Jadi raja akhirnya bungkam, tidak bisa menjawab argumen dari Nabi Ibrahim. Tidak bisa kan mendatangkan matahari dari barat, tidak bisa, bukan Tuhan. Selama ini mengaku Tuhan. Jadi hujahnya Nabi Ibrahim sangat kuat. Demikian juga hujahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat kuat. Dalam hal penyembahan ya begitu. Misalnya Nabi Ibrahim dengan abahnya itu, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka syai'a. Jenengan kok nyembah berhala sing ndak duweni pengrungu, ndak iso ngrungokne, ndak bisa melihat dan ndak bisa mencukupi dirimu. Dia diam aja. Dibanting dia ya diam saja. Tidak dikasih makan itu dia juga ya tidak minta-minta. Mana itu Tuhan seperti itu? Gitu. Itu kan sangat menohok. Artinya dakwahnya para nabi itu bukan omong kosong. Bukan omong kosong, tetapi betul-betul mempunyai hujjah wadhihah, argumen yang jelas. Wa subhanallah, lan maha suci sapa Allah, maha suci saking apa ini sekutu-sekutu. Wa ma analan ora ana utahe ingsun iku minal musyrikina, setengah saking wong-wong musyrik. Saya tidak termasuk, saya menyembah Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa kita min qablika sing sadurunge sira Muhammad illa rijalan kejaba pira-pira wong lanang yuha kang ting paringi wahyu ila ilaihim maring rijalan min ahli qura saking penduduk desa, saking penduduk kota atau dari negeri. Afalam yasiru ana ta ora lumaku sapa menungso ai ahlu Makkah, tegese penduduk Makkah, fil ardi ing dalam bumi, fayang duru mongko ningali sapa ahlu Makkah kaifa halih kepriye kana ana apa akibatul ladzina akibate wong akeh min qablihim saking sadurunge penduduk Makkah ini kembali orang yang berjalan di muka bumi, yang rekreasi, yang tamasya, yang melihat alam itu tidakkah mereka itu memikirkan ini siapa atau yang membuat seperti ini, gitu. Sehingga kalau rekreasi itu harusnya kan waktunya sholat gitu kan. Karena apa? Dia sudah diperlihatkan tanda kekuasaan Allah, dan sholat itu perintah wajib. Malah rekreasi malah ndak salat ya, kapan apa kalau ndak salat. A'udzubillah min dzalik. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita kepada jalan kebaikan, memudahkan kita menjadi hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.